Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di pagi hari ini kami akan membahas mengenai makalah yang telah kita buat dengan topik hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia yang berjudul Pancasila sebagai Fondasi dalam Mengatur Hak Asasi Manusia, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4 mata kuliah Pancasila yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Antoni dengan NIM 225150707111075. saya Rea Aulia Rizky Kafitriani dengan NIM 225150701111035. Saya Muhammad Rifki Taufan, NIM 225150707111080. Tidak lupa juga kami haturkan terima kasih kepada Rektor dan para jajarannya, terutama Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Pancasila ini. Sebelum kita membahas ke dalam makalah, kita akan membahas mengenai abstraknya terlebih dahulu. Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara dan ideologi bangsa patut dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penerapan hak asasi manusia yang merupakan martabat bagi umat manusia terutama di Indonesia. Harus dilaksanakan dengan bersumber pada Pancasila. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah kodrat yang telah ditetapkan untuk manusia sejak dirinya lahir dan tidak dapat direnggut oleh siapapun. Dapat berlaku kapan saja dan di mana saja, serta harus dilindungi dengan baik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hak asasi manusia membantu kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera dan terhindar dari permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Lanjut. Latar belakang. Pancasila sebagai dasar pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia mengandung pemikiran bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan menyandang dua aspek, yaitu aspek kepribadian, yaitu individu, dan aspek sosial. Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi dan menghormati hak asasi orang lain. Keterlibatan Republik Indonesia dalam rangka untuk menghormati, menegakkan, melindungi, melaksanakan, dan memajukan hak asasi manusia didasarkan pada Pancasila, Konstitusi Nasional Republik Indonesia tahun 1945. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam pasal 28H 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia, di mana setiap orang yang berhak atas kenyamanan, perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Jadi, adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini adalah: yang pertama, apa itu hak asasi manusia? Yang kedua, bagaimana kedudukan hak asasi manusia? Yang ketiga, apa saja instrumen yang mengatur hak asasi manusia? Yang keempat, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dan kelima, bagaimana implementasi Pancasila dalam hak asasi manusia. Dan keenam, bagaimana hubungan prinsip demokrasi Pancasila dengan hak asasi manusia. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui maksud dari hak asasi manusia, mengetahui bagaimana kedudukan hak asasi manusia di Indonesia, mengetahui apa saja instrumen yang mengatur hak asasi manusia, dapat menyebutkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mengetahui cara mengimplementasikan Pancasila dalam hak asasi manusia. Dalam tinjauan pustaka ini, pada makalah ini sudah mencari beberapa referensi yang ada, mulai dari jurnal oleh Aryo Putra yang berjudul Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. Dalam nilai-nilai kemanusiaan ada hubungannya dengan HAM, seperti melindungi dan mengembangkan martabat manusia. HAM berlaku untuk setiap manusia, jadi hak-hak tersebut bersifat universal. HAM merupakan landasan dari kemerdekaan, kebebasan, kedamaian, dan keadilan. Jurnal berikutnya oleh Yuli Asmarati Putra yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Indonesia sebagai negara hukum dan bagian dari warga dunia tidak dapat bersikap apatis terhadap persoalan HAM. HAM
karena HAM merupakan nilai universal sehingga manusia mempunyai haknya masing-masing meskipun setiap orang terlahir berbeda-beda. Dari jurnal-jurnal yang ada bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai HAM terhadap Pancasila begitu berhubungan sehingga banyak yang harus diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi perselisihan, radikalisme, dan perilaku buruk lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas terhadap suatu penelitian dengan fakta-fakta yang ada untuk diteliti dengan rasional dan masuk akal. Penelitian ini tetap harus menggunakan referensi-referensi yang ada dan valid sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi gagasan atas asasi manusia ini nggak muncul secara mendadak. Pertama kali gagasan atas hak asasi manusia ini muncul pada tahun 1215 dengan piagam yang bernama Magna Carta yang membahas tentang pembatasan kekuasaan Raja Inggris dan pembatasan HAM. Lalu pada tahun 1776 di Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat terdapat deklarasi yang membahas hak asasi manusia dan hak asasi warga negara. Lalu puncaknya adalah pada setelah Perang Dunia Kedua tahun 1948 itu PBB mengeluarkan Deklarasi of Humanity Rights yang membahas tentang hak-hak asasi manusia secara umum. Lalu hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki sejak lahir dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan yang harus dilindungi. Jadi hak asasi manusia ini berlaku di mana saja, kapan saja, tanpa bisa diambil oleh siapapun. Karena sudah datang bersama manusia sejak mereka lahir. Seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Lanjut. Lalu prinsip-prinsip hak asasi manusia ini ada 5. Yang pertama ada prinsip kesetaraan, yakni manusia di hadapan hukum ini kedudukannya setara. Dan yang kedua ini ada prinsip larangan diskriminasi, yaitu manusia harus menghormati sesamanya tanpa memandang latar belakang suku, ras, bangsa, bahasa, jenis kelamin, dan warna kulit. Yang ketiga ada prinsip ketergantungan, yaitu pemenuhan hak asasi manusia saling bergantung dengan pemenuhan hak asasi lainnya, seperti hak untuk memperoleh pekerjaan itu berhubungan dengan hak memperoleh pendidikan. Lalu ada prinsip pertukaran, yaitu hak asasi manusia itu tidak bisa ditukar secara seenaknya karena telah datang bersama manusia sejak mereka lahir. Lalu yang kelima ada prinsip universalisme, yaitu hak asasi manusia berlaku di mana saja tanpa memandang waktu dan zaman. Lanjut. Kategori hak asasi manusia ini ada 5. Yang pertama ada hak asasi pribadi, contohnya hak untuk mengemukakan pendapat, lalu hak untuk memeluk agama. Yang kedua ada hak asasi ekonomi, seperti hak untuk jual beli, membeli dan memanfaatkan sesuatu. Yang ketiga ada hak asasi hukum, yaitu manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan yang keempat ada hak asasi politik, seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk mendirikan partai politik. Yang kelima ada hak asasi sosial dan budaya, yaitu hak untuk memperoleh layanan kesehatan, hak untuk mengembangkan budaya, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak asasi manusia di Indonesia ini bermuara pada Pancasila karena Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ini ada implementasi Pancasila dalam hak asasi manusia pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti setiap warga negara dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang apapun, ras, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin. Dan yang ketiga adalah kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita dapat sampai saat ini tidak lepas dari persatuan masyarakat Indonesia dengan keheterogenannya. Mereka saling menghormati perbedaan sehingga tercapai kemerdekaan. Yang keempat itu ada yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti setiap warga negara dibebaskan untuk berpendapat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti setiap manusia memperoleh keadilan yang sama di keheterogenannya. Lanjut. Oh ya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tidak dapat dipisahkan antara unsur yang satu dengan unsur lainnya. Karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara ini dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku
dalam berbangsa dan bernegara. Jadi ada 4 prinsip demokrasi Pancasila berdasarkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yakni yang pertama prinsip persamaan, yakni setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan yang kedua adalah prinsip keseimbangan, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga ada prinsip keadilan sosial, dan yang keempat ada prinsip tanggung jawab moral untuk Tuhan, diri sendiri, dan juga masyarakat. Jadi kesimpulannya, prinsip hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila tertuang di dalam Pancasilanya itu sendiri, yaitu ada prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam suku, agama, ras, dan yang lainnya, dan budaya, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan menjadi suatu langkah kewajiban agar tidak terjadi suatu perpecahan antara masyarakat di Indonesia. Next. Untuk Indonesia masih minim kesadaran pentingnya toleransi dan beragama, ras, suku, dan budaya. Masyarakat pun belum bisa menerapkan dan menegakkan HAM dalam Pancasila sehingga masih sering terjadi perselisihan antar warga, negara, terorisme, radikalisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, sudah saatnya warga Indonesia untuk bersikap dewasa, berpikir kritis dan rasional, dan peduli terhadap sekitarnya. Pemerintah Indonesia patut ikut membantu dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang implementasi HAM terhadap Pancasila, supaya paham dengan nilai-nilai Pancasila yang berhubungan dengan HAM. Ini daftar pustakanya. Next. Ya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan maju ke depan. Perkenalkan diri, nama, NIM, dan pertanyaannya. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rifa Maharani dengan NIM 225507011111134. Saya ingin bertanya, di sila keempat kan tentang hak umum, hak untuk kebebasan berpendapat. Menurut kalian kebebasan berpendapat di Indonesia bagaimana? Apakah terrealisasikan atau tidak? Terima kasih. Pertanyaannya kita tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi. Dua. Yang di grup. Dua. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani Nebaho dengan NIM 2251 507071111074. Jadi saya ingin bertanya, tadi pada prinsip demokrasi kan dikatakan tanggung jawab moral kepada Tuhan, diri sendiri, dan juga masyarakat. Itu bagaimana pengimplikasiannya dan maksudnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita diskusi dulu sebentar, lalu kita akan jawab pertanyaannya. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Arifah. Jadi jawabannya adalah Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sopan, jelas, dan logis, serta ketika seseorang sedang menyampaikan pendapat kita tidak boleh menyela atau memotongnya. Apakah sudah jelas? Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Oktaviani Naibaho. Jadi apa maksudnya tanggung jawab moral terhadap Tuhan, diri sendiri, dan juga masyarakat? Jadi maksudnya itu adalah dalam menjalankan tugas kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang etis. Dengan itu kita akan terhindar dari godaan untuk melakukan hal-hal buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan hak asasi manusia. Dengan itu juga akan tercipta keharmonisan dalam masyarakat. Seperti itu, apakah sudah menjawab? Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.